Halo, assalamualaikum bro. Jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming. Ingat, jangan lupa subscribe dan like-nya biar menambah semangat saya untuk bikin karya-karya yang lain. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja RAM dengan booster RAM. Seperti biasa, kita perkenalkan komponennya dulu. RAM dengan booster RAM ini, yang pertama bagian depan sini, ini ada brake pedal, injakan untuk pengiriman, push rod, ini yang batang pendorong pengiriman di master cylinder ini nanti. Ini di booster RAM atau brake booster ini satu set, di dalamnya ada air valve atau katup udara, terus ada power piston. Ini jenis lain menggunakan membran, ini yang sebagai pendorong vakumnya, kevakuman nanti bagi pompanya, pompa kevakuman. Terus di sini ada satu set master cylinder atau tandem master cylinder. Di dalamnya ini ada reservoir tank atau tangki tempat minyak rem. Terus ini ada dua lubang yang di belakang ini namanya return port, lubang pengembalian. Di depannya ini ada dua lubang juga, ini compensation port. Jadi untuk mengisi yang celah kosong di sini sebagai kompensasi. Kemudian di tengahnya ini sendiri ada piston ya, piston secondary, piston pompa yang kedua. Ini piston pompa primary yang pertama untuk pengiriman. Ini ada return spring bekas pengembali. Kemudian ke bawah ini adalah brake pipe atau pipa selang rem ya, selang rem. Terus ke bagian depan ini disc brake satu set. Tengah ini adalah piringannya atau disc brake caliper. Ini kampas remnya atau padnya. Terus di dalam ini ada pistonnya atau silinder remnya. Terus ini ada sealnya atau karetnya. Terus ini adalah air bladder atau baut pembuangan. Terus berikutnya yang bagian drum brake atau rem tromol, ini satu set. Ini ada komponennya, ada wheel cylinder. Ini bagiannya silinder wheel ini yang bundaran ya, bentuk bulat ini. Terus dalamnya ada piston sama ada sealnya yang biru muda ini. Terus ada return spring ya, bekas pengembali dari pengiriman ya. Terus ini ada brake lining yang padnya atau kampasnya ini. Terus brake shoe, sepatunya dudukannya ini. Terus brake drum, ini tromolnya, tromol remnya yang warna biru melingkar ini. Terus berikutnya ini ya, ada vakum to intake manifold. Jadi brake booster atau booster rem ini, lubang ini nanti dihubungkan ke intake manifold sisi setelah katup throttle yang ada kevakumannya yang besar. Oke bro, itu komponennya. Kemudian berikutnya kita masuk ke gerak bebas pedal rem. Oke, lihat sini. Nah, ini adalah jarak free gap atau jarak bebas. Ini berarti injakannya adalah free pedal. Ini kenapa perlu ada free gap atau jarak bebas pengiriman? Ini ya fungsinya untuk memberi kebebasan katup air valve booster rem sehingga booster rem benar-benar tidak bekerja. Jadi ini air valve atau katup udara dari booster rem ini biar tidak tersentuh oleh push rod ini ya, batang pendorong ini, sehingga ini aman. Dia kalau tidak ada pengiriman dia aman, tidak bekerja. Jadi tidak khawatir tiba-tiba ngerem sendiri atau ada hal-hal lain yang aneh di sistem pengiriman. Seperti itu. Kemudian yang kedua fungsinya memberi jeda waktu saat pengiriman mendadak sehingga pengiriman bisa lebih lembut. Jadi kalau kita ngerem agak mendadak kan ada jarak ini, berarti dia tidak langsung tiba-tiba mobil berhenti mendadak, tapi ada
jarak pengiriman yang membuat lebih aman, lebih lembut mobil berhentinya itu, seperti itu. Jadi kita ulang lagi ini ya. Nah, ini ada jarak di gerakan bebas pedal rem ini. Oke, itu bro. Berikutnya kita jelaskan cara pengirimannya. Oke, lihat di sini. Brake booster atau booster rem ini fungsinya adalah untuk membantu tenaga pengiriman sehingga menjadi lebih ringan dengan metode kevakuman. Itu bantuan hisapan udara dari intake manifold yang ada di setelah katup throttle. Nah, ini ya, ini dihubungkan dengan selang menuju ke intake manifold sisi sebelah dalam setelah katup throttle. Jadi nanti tenaga pengirimannya ini menjadi lebih ringan karena ada hisapan atau sedotan ini ke intake manifold. Jadi membantu mendorong piston pengiriman ini ke depan lebih ringan, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ini yang perlu diperhatikan dua hal penting. Yang sebelah ini, sebelah kiri dari piston ini ya, piston booster ini sebelah kiri adalah constant pressure camber, kita singkat CPC. Yang sebelah kanannya ini adalah variable pressure camber, VPC ya. Jadi ini kalau seperti ini belum mengerem, ini valve udaranya, katup udara masih menutup, sehingga ruangan sebelah kiri ini, ruangan VPC, dia tertutup. Jadi walaupun mobil hidup ini nyedot tapi nggak bisa bergerak karena sebelah sisinya ruangan tertutup. Jadi bisa menahan piston boosternya ini tidak bergerak, seperti itu. Oke, kita tekan play. Nah, kita pause sebentar. Ini setelah kita injak, ini kan maju ke depan sedikit sehingga ada celah ini, ada celah ke sini, sini. Berarti sisi VCP menjadi terbuka sehingga ada udara yang bisa masuk ke sini. Kalau yang sebelah CPC ini ya, sisi CPC tersedot, seperti itu. Jadi otomatis ini bisa vakumnya ketarik ke intake sehingga membantu pengiriman, seperti itu. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, cara kerja booster remnya ini, setelah pedal rem diinjak dan mendorong katup vakum, ini ya, mendorong katup vakum ini tadi ke depan, maka VPC terbuka. Nah, yang udara ini terbuka ini lewat sini, yang tadinya ruang tertutup menjadi terbuka, sehingga ruang di CPC ini ya, di daerah sini yang biru ini bisa terhisap oleh kevakuman dari intake manifold dan menambah tenaga pengiriman. Seperti itu bro. Jadi cara kerja yang pengirimannya kita ulang lagi, lihat sini. Kita play. Kita pause. Minyak yang ada di dalam ini ya, di ruangan ini yang ada springnya, lubang yang di atas ini sudah kelewat oleh piston ini, sehingga minyak ini kedorongnya adalah masuk ke ini selang ring. Jadi menuju ke masing-masing rem ya, rem depan sama rem belakang, rem cakram sama rem drum, sehingga nanti mendorong pengiriman. Ini juga yang sisi depan mengisi ini, nanti mendorong silinder udaranya ini juga mendorong silinder udaranya. Kita lanjut, masuk. Nah, mendorong, ini juga mendorong, maka terjadilah pengiriman. Seperti itu bro, sangat simpel dan mudah, semoga bisa dipahami. Dan kalau yang ingin animasinya silahkan download di link bawah. Terima kasih, wassalam.